Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berjumpa kembali dengan channel Story Kang Purkon. Saya Abdul Setiawan. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman, yang mana pengalaman ini waktu saya bekerja di Biro Press dan Media Sekretariat Presiden, dan saya pernah menjabat sebagai Kasubag Kewartawanan. Sobat Kang Purkon, sebelum saya melanjutkan, saya mohon agar video YouTube ini untuk di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman dan ditonton sampai akhir agar tidak gagal paham. Sobat Kang Purkon, saya bersama Kepala Biro Press Media atau waktu itu Banas Bidang Pemberitaan dan Kewartawanan, Bapak Kolonel Imam Supardi dan Saudara Herianto telah membuat pedoman, 6 pedoman atau tips untuk peliputan acara kepresidenan agar dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Keenam tips itu diantaranya: 1. Kepanitiaan. 2. Peliput. 3. Daerah liputan. 4. Posisi liputan. 5. Kelengkapan liputan. Dan 6. Bahan liputan. Baik Sobat Purkon, saya bahas satu persatu. Pertama, mengenai kepanitiaan. Untuk acara kepresidenan, baik itu di Istana Negara, Istana Merdeka, kantor presiden, dan di lingkungan kepresidenan, kami selalu mengadakan rapat, yang mana rapat ini dipimpin langsung oleh Setpres, dan Setpres sendiri terkadang diwakili oleh Kepala Biro Protokol dengan mengundang beberapa kementerian yang terkait dan beberapa sekda yang terkait. Termasuk untuk di Setpres, kami dari Biro Press Media diundang untuk hadir, dan juga ada dari pihak pengamanan. Maksudnya apa diadakan rapat ini? Maksudnya agar terjalin kerjasama antara mitra acara nanti, dan juga agar mereka tahu siapa dan berbuat apa. Dan juga kami dari Biro Press Media sering diikutsertakan atau mendampingi Kepala Biro. Terkadang saya sendiri ikut rapat. Jadi rapat ini membahas mengenai acara. Untuk susunan acara biasanya dibahas oleh pihak Setpres atau Kepala Biro Protokol Setpres. Kami dari Biro Press Media membahas tentang peliputan wartawan di istana. Jadi kami melaporkan untuk acara di istana kepada humas, baik itu humas dari kementerian maupun humas dari Pemda, baik itu dari provinsi maupun dari kabupaten. Mereka hadir dalam rapat itu sesuai dengan acaranya, dan kami menjelaskan tentang peliputan untuk di istana atau di lingkungan istana. Misalkan jika dari pihak panitia ingin meliput, dipersilakan. Itu hanya untuk dokumentasi saja, baik itu video maupun foto. Dan untuk wartawan, baik itu wartawan media cetak, media elektronik, dan online atau media sosial lainnya, sudah ada perwakilan dari tiap-tiap media, baik itu
wartawan pemerintah maupun swasta, mereka sudah terdaftar di Biro Press dan Media Sekretariat Presiden. Jadi dari pihak panitia atau dari pihak Pemda atau kementerian jangan membawa wartawan dari luar. Dan kami menjelaskan tentang posisi peliputannya kepada pihak satu. Namun sebelumnya kami mengingatkan agar dari Humas Kementerian maupun Humas Pemda supaya mengirim surat kepada Biro Pers dan Media untuk permohonan peliputan untuk dokumentasi. Di situ nanti petugasnya akan diberikan ID card agar mereka diketahui oleh pihak pengamanan istana maupun dari petugas dari kami. Dan juga untuk peliputannya, karena di sini sudah baku ya, yang namanya di istana itu sudah jelas tempatnya. Jadi mereka tetap kami adakan survei dulu agar dia tidak kemana-mana untuk peliputannya. Nah, jadi yang kedua ini saya akan membahas mengenai peliputan atau peliput. Peliput dalam hal ini tim dokumentasi presiden, baik juru foto maupun juru kamera, dan tim dokumentasi juga dari pihak kementerian dan pihak Pemda atau panitia, baik itu reporter, kameramen maupun fotografer. Biasanya kalau dari kami, dari pihak kepresidenan, sudah ada wartawan swasta maupun wartawan dari pemerintah. Untuk wartawan dari pemerintah misalkan dari TPRI itu ada juru foto dan juru kamera dan reporter. Dari pihak RRI ada petugas reporter, LKBN Antara juga ada reporter. Dari swasta biasanya hadir semua, ada televisi swasta, begitu RCTI, SCTV, Indosiar, TV One, dan lain sebagainya. Mereka sudah otomatis bisa meliput di sana karena mereka sudah terdaftar di Biro Pers Media dan sudah mendapatkan ID card-nya setiap tahun. Yang tiap tahun itu dari pihak dirutnya berkirim surat kepada Biro Pers Media untuk menugaskan para kameramen dan reporter selama 1 tahun. Untuk tahun berikutnya nanti diganti lagi. Berikutnya daerah liputan. Untuk daerah liputan, untuk di istana ini disesuaikan dengan tempat acara yang dilaksanakan. Kalau di istana jelas peliputannya ada di Istana Merdeka, Istana Negara, kantor presiden, dan di beranda atau di halaman istana. Itu daerah liputan. Mungkin kalau di luar acara presiden nanti saya akan bahas di sesi berikutnya. Berikutnya yang keempat, posisi liputan. Untuk posisi liputan disesuaikan juga dengan kedatangan presiden, wakil presiden atau para menteri atau gubernur dan bupati yang akan menghadiri acara di lingkungan kepresidenan. Misalkan untuk acara di Istana Negara, biasanya presiden masuk ke tempat acara melalui pintu beranda istana sebelah kiri. Jadi untuk posisi wartawan biasanya di sebelah kanan agar mendapatkan momen atau gambar yang bagus. Di situ udah baku, udah dipersiapkan itunya stage-nya. Dan jika wartawannya banyak, maka kami sarankan perintahkan wartawan untuk meliput di belakang undangan. Itu ya, jadi kita menyesuaikan apa yang ada
di tempat acara itu. Kalau acaranya dengan terlalu banyak, maka wartawan hanya di samping kanan saja, dan acaranya banyak yang meliput. Untuk liputan wartawan disediakan 2 tempat, di samping kanan dan di belakang. Untuk acara di luar istana nanti akan kami sesuaikan juga. Berikutnya, kelengkapan liputan. Untuk kelengkapan liputan, biasanya petugas yang menangani peliputan kewartanan telah menyiapkan. Biasanya itu ada panggung stage. Kalau di istana sudah ada, sudah baku, yang kecil sebelah kanan, yang terdiri dari, untuk panggung itu diperuntukkan untuk juru kamera dan juru foto agar mereka mendapatkan gambar yang bagus. Di situ sudah disiapkan di depannya tali pembatas, sudah ada biasanya, dan juga sudah ada mixer atau untuk tempat untuk merekam, wireless, dan juga ada podium kecil yang mudah dibawa jika nanti ada doorstop atau ada istilahnya keterangan pers. Selanjutnya yang kelima, kelengkapan liputan. Bahan liputan untuk yang keenam, bahan liputan. Biasanya bahan liputan ini terdiri dari sambutan Bapak Presiden, laporan sambutan para menteri yang bersangkutan, laporan gubernur atau bupati. Itu biasanya disediakan oleh panitia. Jadi dengan disediakannya bahan untuk liputan, maka ini dapat mempermudah wartawan mendapat akses dan dapat mengirimkan berita dengan cepat dan baik serta benar. Jadi keenam tip ini kami kemas, dan juga akhirnya dapat berjalan dengan baik, dan juga wartawan merasa senang dengan dibuatkannya 6 tip ini dan berjalan dengan lancar acaranya. Namun sebelum ada tip ini, acara kadang-kadang suka sedikit agak kacau ya, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh wartawan dari pihak panitia tidak tersedia, belum diadakan. Jadi dengan pengalaman ini kami dapat membuatnya dengan situasi dan kondisi yang ada pada waktu itu. Alhamdulillah, karena pengalaman menurut kami adalah guru yang baik, karena pengalaman itu tidak ada di bangku sekolah atau di bangku kampus. Namun pada waktu itu, waktu sebelum ada kebebasan pers, kami sebagai Kasubag kewartawanan merasa sedikit istilahnya ketar-ketir ya dalam peliputan, karena di situ wartawan sangat banyak sekali yang mendaftarkan. Kurang lebih waktu itu ada 728 wartawan yang terdaftar di Biro Pers Media, semuanya mendapatkan ID card. Nah, itu sebelum kebebasan pers. Namun setelah kebebasan pers, ya kami sedikit agak menseleksi wartawan-wartawan yang akan meliput di istana. Yang penting setiap media, baik itu media cetak, media elektronik, ada perwakilannya dan ada pengajuannya dari pihak direktur. Jadi kami selalu mengakomodir apa yang diajukan oleh pihak media. Dengan itu maka
jumlah wartawan sedikit agak berkurang jumlahnya. Dan juga wartawan sebelumnya, wartawan diadakan screening pada waktu itu. Itu dari pihak pengamanan ya. Jadi wartawan yang daftar yang ingin meliput di acara kepresidenan di istana, di situ ada tes, baik tes tertulis maupun wawancara. Dan juga tidak semua lulus. Malahan dari pihak kami pun Biro Pers Media juga, walaupun kami pengelola kartu pers, dites juga, dan juga ada yang tidak lulus. Bagi yang sudah lulus, baik tulis dan lulus wawancara, dikumpulkan untuk dibuatkan dan bikin arahan dan nantinya dikasih kartu pers. Di istana itu, di lingkungan kepresidenan itu ada wartawan kelompok seknek atau istilahnya wartawan kepresidenan, dulu WKS ya. Nah, sekarang masih ada keberadaannya, namun tetap sekarang untuk menjadi anggota atau yang mendapatkan kartu pers itu cukup mengajukan surat dari pihak dirutnya atau direkturnya, dan juga ditentukan batasnya untuk sekarang, dan juga waktu itu juga sama. Jadi dengan diadakannya tes itu sampai sekarang berjalan dengan lancar karena semua wartawan mengetahui aturan yang berlaku di Istana Negara. Kiranya hanya itu berbagi pengalaman dari kami, dan untuk pembahasan berikutnya kami akan membahas mengenai kegiatan presiden baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri atau di daerah. Itu peliputannya itu tidak sama dengan yang ada di lingkungan kepresidenan. Di sana akan lebih sulit lagi karena situasi lapangannya kita harus menentukan di mana posisi liputan, di mana daerah liputan. Itu nanti biasanya kami dibahas dengan pihak Humas Pemda, dengan pihak pengamanan Pemda, baik dari Pangdam, dari pihak Humas Polri. Di situ kita membahas dan menentukan. Itu biasanya pada acara survei dan pada acara gladi bersih. Ya, nanti kami akan membahasnya lebih detail di kesempatan yang akan datang. Sekian kiranya untuk kali ini, dan jangan lupa juga untuk di like, di subscribe, dan di share serta tonton video berikutnya. Saya Abdul Setiawan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bungkus.